Hai, selamat datang di channel Pukul 12. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah singkat yang berjudul Kejatuhan Yokse. Jadi kisah ini mengacu pada suatu kejadian kematian dari seorang insinyur makanan yang berasal dari Jerman. Yang pada saat itu dia sedang menganggur. Insinyur tersebut bernama Gunther Stoll. Jadi kejadian ini terjadi pada tanggal 26 Oktober 1984. Kasus ini adalah salah satu kasus paling misterius yang belum terpecahkan dalam seluruh sejarah kriminal di Jerman. Jadi bermula pada tahun 1984, Gunther Stoll yang kala itu menderita paranoia pada saat-saat sebelum kematiannya sesekali berbicara dengan istrinya tentang orang tak dikenal yang ia tuju dengan menyebut kata mereka. Dan orang-orang inilah yang tampaknya ditakdirkan untuk menyakitinya nanti. Pada malam tanggal 26 Oktober 1984, sekitar pukul 11 malam, setelah tiba-tiba meneriakkan kalimat, "Sekarang saya mengerti." Gunther ini kemudian menuliskan 6 huruf Y-O-G-T-Z-E atau yang kita baca Yokse di atas selembar kertas sebelum akhirnya ia segera keluar dari rumah. Jadi 6 huruf tersebut, Yokse, yang dituliskan Gunther, sampai sekarang masih belum diketahui dengan jelas apakah huruf ketiga yang dituliskannya merupakan huruf G atau angka 6. Segera setelah Stoll keluar dari rumah, ia pun pergi ke pub favoritnya di Wilmsdorf, di mana di sana ia memesan bir, kemudian selanjutnya ia pingsan, jatuh ke tanah, dan melukai wajahnya. Para saksi yang melihat mengatakan bahwa saat itu dia tidak sedang dalam pengaruh alkohol. Dan setelah si Gunther ini sadar kembali, ia kemudian pergi dengan menggunakan Volkswagen Golf-nya, namun tidak diketahui apa yang dia lakukan dalam 2 jam berikutnya. Sekitar pukul 1 dini hari, yaitu pada tanggal 26 Oktober 1984, Gunther pergi ke Haiger Selbach, sebuah desa tempat dia dibesarkan. Dan di desa itu, ia kemudian berbicara dengan seorang wanita yang sudah dia kenal sejak dari kecil. Mereka berbicara tentang dirinya dan tentang sebuah kecelakaan yang mengerikan. Karena sudah sangat larut malam, wanita tersebut menasihati Gunther untuk pulang, dan pada akhirnya ia meninggalkan rumah wanita itu. Kemudian sekitar pukul 3 dini hari di hari yang sama, 2 pengemudi truk menemukan sebuah kendaraan jatuh di selokan dekat jalan raya A45, dekat pintu keluar Hagensud, yaitu 100 km dari Haigerselbach, kota kecil yang dikunjungi Gunther sebelumnya. Keduanya bersaksi melihat orang yang terluka dengan jaket putih berjalan di dekat mobil. Setelah memanggil polisi, pengemudi truk menemukan Gunther Stoll terluka parah dan telanjang di dalam mobilnya. Gunther dalam keadaan tidak sadar. Ia mengatakan tentang 4 orang pria yang bersamanya di dalam mobil yang melakukan kekerasan yang tidak beralasan kepadanya. Saat ditanya, apakah pria itu berteman dengannya, Stoll membantah. Sayangnya ia meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Dalam penyelidikan kriminal diketahui bahwa Stoll terluka sebelum kecelakaan, sehingga diasumsikan bahwa dia dipukuli sebelum ditemukan, kemudian ditempatkan di kursi penumpang mobilnya dan dibawa ke posisi di mana dia ditemukan. Juga disimpulkan bahwa dia telanjang pada saat dia ditabrak. Saksi lain melaporkan melihat seseorang yang mencari tumpangan di pintu keluar Hagensud. Namun, baik si pencari tumpangan maupun orang berjaket putih masih belum diidentifikasi. Penyelidik mencurigai tentang perjalanan liburan Stoll ke Belanda, di mana ia diduga melakukan kontak dengan pengedar narkoba. Sayangnya kecurigaan tersebut ternyata tidak berdasar. Hingga hari ini, arti huruf Yokse masih belum diketahui.
Ada sebuah teori yang kemudian berkembang yang memperkirakan bahwa kemungkinan saat itu Stoll sedang duduk di rumah, merenungkan berbagai hal di kepalanya, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa seseorang di suatu tempat terlibat dalam proyek modifikasi rahasia pada makanan. Dan orang-orang ini mungkin telah menduga bahwa Stoll adalah orang pelapor yang mungkin dianggap bisa membocorkan rahasia. Orang itu mungkin telah melacak atau memantau pergerakannya. Lalu Stoll menuliskan pesan samar, dan mungkin ia menganggap bahwa pesan itu dapat menyebabkan perhatian yang tidak diinginkan untuk istrinya, maka ia menuliskannya dengan acak. Ketika Stoll tiba di pub favoritnya, ia mungkin telah melihat seseorang yang membuatnya bereaksi, yang lalu membuat ia terjatuh dan kepalanya terbentur. Mungkin 1 atau lebih dari 4 pria yang disebutkan Stoll mengikutinya keluar dari pub tidak lama sebelum ia meninggal karena kecelakaan mobil. Mungkin saja pria berjaket cerah itu telah mengintai pub di mana Stoll biasa berada dengan harapan dia akan muncul di sana suatu saat. Rencana awal mungkin hanya untuk menakut-nakuti Stoll agar diam, namun aksi mereka akhirnya jadi terlalu jauh. Malam terakhir Gunther Stoll mungkin terjadi dalam skenario seperti itu, tapi hal itu pun tidak dapat menjelaskan mengapa dia telanjang ketika seseorang menabraknya dengan mobil pada malam yang dingin di Jerman. Jadi setelah mendengar kisah ini, apa teori kamu terhadap kasus ini? Kasus yang tidak terpecahkan sampai saat ini. Bagi teman-teman yang ingin mendengarkan kisah-kisah kriminal dan misteri dari berbagai penjuru dunia, jangan lupa subscribe dan like channel ini ya. Bye!